Benar Tuhan, seperti pujian kami katakan, Bapa, lawanlah kami dengan kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi, Bapa, supaya kami menjadi orang-orang yang mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa, semoga kami akan menaikkan doa-doa kami, Tuhan berbicara kepada kami, buat setiap kami, baik jemaat-Mu yang ada di gereja ini, di ruangan ibadah ini, baik juga jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah. Biarlah sungguh-sungguh hati kami mencari Engkau Tuhan, supaya firman-Mu Bapa mengambil tempat yang terbaik dalam hati sanubari kami. Dalam nama Yesus, berbicaralah Bapa lewat hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan. Dan kami semua yang menerima firman-Mu diberkati, dibangkitkan dan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ya, salam ya Bapak Ibu yang ada di rumah. Senang bisa bergabung malam hari ini. Ya, terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu semua. Nah, hari ini kita akan belajar dari Yeskiel, yaitu hati yang baru. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang baru. Ya, di bulan-bulan ini, di minggu-minggu ini kita masuk ke seri khotbah yang baru, yaitu nilai tertinggi. Ya, apa yang menjadi nilai? Nah, berbicara tentang nilai, untuk menilai segala sesuatu, untuk mengukur segala sesuatu, manusia memiliki alat ukur ya Pak. Ya, kalau kita berdagang, ya ada timbangan. Kalau kita ingin tahu seberapa berat badan kita timbang, ada alat timbangannya. Ada tensi, mengecek tensi, mengecek gula darah, ada termometer dan lain sebagainya, ya, ada alat ukur. Nah, tetapi bayangkan Bapak Ibu, kalau kita berdagang tapi timbangannya salah, apa yang akan terjadi? Kita akan merugikan orang lain atau kita akan dirugikan gitu ya. Nah, kita juga punya timbangan di dalam diri kita, alat ukur yang Tuhan kasih untuk menilai yang benar dan yang salah. Nah, alat ukur dalam diri kita itulah yang dinamakan dengan hati, ya. Hati. Maka kalau hati kita baik, hati kita benar, maka penilaian kita juga benar. Bisa kita menilai, menentukan mana yang tertinggi, mana yang menjadi prioritas di dalam kehidupan kita. Tapi kalau hati kita seperti timbangan yang salah, pasti kita nggak pernah bisa membedakan yang mana kehendak Tuhan dan yang mana kehendak manusia. Ya, jika hati kita rusak, Bapak Ibu, maka hati kita itu dipermain-mainkan, ya. Kalau anak-anak muda, ya, di sini ada anak-anak muda, ya. Ada anak muda, kalau hatinya belum dipulihkan, maka waktu dirayu sama cowok, padahal itu gombal, dirayu dengan beberapa kata, kelepek-kelepek, terbuai, lupa diri, akhirnya terjerumus, ya. Kalau kita nggak diperbaiki hatinya, maka kita juga akan sering menjadi orang yang dimanfaatin. Bu Yaya hari ini bajunya cerah banget sih. Misalnya, ya. Aduh, Bu Yaya datang paling awal. Waduh, kalau ketemu Bu Yaya pasti memberikan senyum yang saya dipuji, diangkat-angkat, padahal ada maunya. Orang yang hatinya belum dipulihkan selalu akan mudah dimanfaatin oleh orang lain. Diangkat-angkat, ya,
diambil hatinya. Nah, sebenarnya konsep mengambil hati itu enggak alkitabiah. Itu enggak ada ketulusan di dalamnya. Berbuat baik, ayo kita berbuat baik dulu. Nanti baru setelah kita berbuat baik, kita minta apa yang kita inginkan. Itu enggak ada unsur ketulusan di dalamnya. Nah, karena mengambil hati itu sering sekali apa? Ada unsur memanfaatkan kebaikan orang lain. Ya. Nah, kalau kita belum hatinya belum diperbaiki, kita akan selalu melakukan segala sesuatu kalau ada untungnya. Kalau saya melakukan ini, ada enggak sesuatu yang saya dapat, reward yang saya dapat? Apa nanti kata-kata orang sama saya? Apakah pandangan orang baik sama saya atau enggak? Kalau enggak baik, ngapain saya melakukannya? Kalau saya enggak dihargai, kalau saya enggak diterima, kalau saya enggak makin dikasihi, untuk apa saya melakukannya? Itulah hati manusia. Sehingga kalau ada orang yang enggak kita sukai, manusia enggak sukai, pasti akan selalu apa? Mendiskreditkan. Kenapa? Itulah yang dia kejar, itulah yang menjadi prioritas dalam hidupnya. Mungkin orang berkata, yang terutama Pak dalam hidup saya adalah Tuhan. Tetapi waktu kita enggak dihargai, kita marah. Lalu kita enggak lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sebenarnya prioritas kita bukanlah Tuhan, tapi penghargaan diri kita. Ketika kita ada orang yang kita enggak suka, yang berbuat salah sama kita, kita diskreditkan dia. Kita jatuhkan dia, kita ceritakan dia, kita habiskan mentalnya dia. Hancurkan mentalnya dia. Itu sebenarnya itulah prioritas kita selama ini. Itu yang kita kejar, itu yang kita pandang berharga. Sehingga waktu ada orang yang kita kesukai, kita berikan sesuatu yang gak berharga sama dia. Itu menjatuhkan, menghancurkan harga dirinya dia. Saya harap tidak ada lagi di antara jemaat Pabaton yang seperti ini ya. Karena kita bukan orang-orang yang memiliki hati yang rusak, hati yang keras. Tadi dikatakan ya, di dalam Yeskiel tadi ya, aku apa Bapak Ibu, aku akan memberikan kepada mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka juga. Aku akan menjauhkan dari tubuh mereka apa? Hati yang keras. Hati yang keras itu selalu akan berusaha memanfaatkan orang lain. Hati yang rusak itu, hati yang penuh dengan dosa itu mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Hati yang rusak itu akan selalu mau melakukan segala sesuatu kalau ada untungnya sama saya. Kalau saya melayani, kalau saya memberi, ada nggak untungnya sama saya? Nah, kenapa kita memberi lewat gereja, Bapak Ibu, tidak memberi langsung ya ke orang atau kepada pelayan? Supaya apa? Kita terhindar dari apa? Mencuri kemuliaan Tuhan. Kenapa semua harus masuk ke kantong persembahan gereja? Tidak. Kan saya bisa Pak langsung menyumbang apa gereja perlu saya nyumbang. Nah, supaya kita tidak mudah jatuh dalam mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa kita nggak bisa membedakan yang benar dan yang salah? Mengapa hati kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah? Karena timbangan tadi rusak. Kita sulit membedakan. Waktu kita suka sama seseorang, waktu saya suka sama Mama Ira, apapun yang dilakukan oleh Mama Ira, ditanya, benar nggak yang dilakukan Mama Ira? Benar. Sebab apa? Mama Ira baik sama saya. Atau sebaliknya, ketika Mama Ira nggak baik sama saya nggak suka sama dia, benar pun yang dilakukan oleh Mama Ira, saya bilang, gimana menurutmu Mama Ira itu? Salah, jelek. Itulah hati kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur, hati kita ini rusak, hati kita ini licik, ya, hati kita ini jahat. Makanya kalau kita tidak dibaharui hatinya, kita akan menjadi orang-orang yang cenderung melukai orang lain. Ingat ya Bapak Ibu ya, orang yang hatinya terluka akan suka juga melukai hati orang lain. Mudah sekali untuk melukai hati orang. Kenapa? Karena kita sakit. Coba Bapak Ibu, kalau lagi kejepit kakinya gitu ya. Terus ada yang orang-orang berisik gitu, pasti kita bentak.
Apalagi kalau sakit gigi ya Pak. Aduh gitu ya. Ada yang berisik gitu anak kecil. Wow, pasti kita langsung marah. Kenapa? Kita lagi sakit. Nah, kalau hati kita sakit, kita cenderung melukai hati orang lain. John Calvin kemarin di hari Minggu saya sampaikan, dalam hati manusia begitu banyak celah di mana ada kesia-siaan bersembunyi, ada begitu banyak lubang di mana kepalsuan itu berkarya dalam hidup kita setiap hari, dan hati kita dipenuhi oleh kemunafikan yang menipu diri kita sendiri. Nah, dalam Yeremia dikatakan bahwa betapa liciknya hati manusia, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, pada waktu itu hati kita telah rusak ya. Hati kita itu menjadi hati bukan lagi Tuhan yang bertahta, tetapi diri kita yang bertahta ya, keakuan kita yang bertahta. Maka kalau hati kita, di dalam hati kita itu masih bertahta keakuan kita, maka licik. Hatinya sudah membatu gitu ya. Hati kita mudah kecewa, hati kita mudah sakit hati, hati kita mudah melukai hati orang lain. Nah, kalau hati kita belum dipulihkan, belum Tuhan menjadi tempat yang terutama dalam hati kita, maka apa yang terjadi? Mungkin ada seseorang yang berdoa, Tuhan, aku ke gereja, aku melayani supaya aku menemukan terobosan di dalam hidupku, supaya ekonomiku semakin membaik, supaya pekerjaanku makin membaik. Tapi ingat Bapak Ibu, kalau hati kita belum diperbaiki, hati kita belum sembuh, apa yang akan terjadi? Berkat itu yang akan menghancurkan kita. Ada orang bergumul supaya punya anak, tapi hatinya belum pulih. Akhirnya dia juga melahirkan anak-anak yang terluka hatinya. Anak-anak yang akhirnya kecewa. Ada orang, Tuhan aku mau ekonomiku dipulihkan. Akhirnya kerja keras, ekonominya dipulihkan. Tetapi kalau hatinya belum diperbaiki, banyak uang, timbul persoalan baru. Mulai jatuh di dalam dosa yang lain. Karena hatinya belum dipulihkan. Makanya kalau kita mau hidup kita bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, kita menjadi orang yang akan juga memulihkan orang lain. Kita akan menjadi orang yang tidak menjadi rapuh lagi, tidak rapuh karena kekecewaan yang dilakukan oleh manusia, ketidakbaikan yang dilakukan manusia. Kita mau menjadi orang yang tidak dikuasai oleh uang, tidak dikuasai oleh keakuan kita, tidak dikuasai oleh situasi kondisi dalam hidup kita. Rahasianya satu Bapak Ibu, hati kita harus dipulihkan. Kapan hati kita dipulihkan oleh Tuhan? Di Yeskiel ini dikatakan Bapak Ibu, kita tidak pernah bisa menyembuhkan hati kita. Saya tidak pernah bisa menyembuhkan hati Bu Deborah. Yang bisa menyembuhkan hati kita, yang bisa memulihkan hati kita adalah Tuhan sendiri. Aku akan memberikan mereka hati yang baru. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia hatinya rusak, kecewa, hatinya tertolak, hatinya jauh dari Tuhan. Tetapi waktu manusia jauh dari Tuhan, Tuhan melihat manusia. Tuhan mengasihi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang datang kepada kita. Dalam Roma juga dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika masih berdosa. Ketika kita manusia jatuh dalam dosa, manusia tertolak, manusia terpisah dari Tuhan Allah. Tetapi Allah sendiri yang datang kepada manusia. Allah sendiri yang menerima manusia. Allah sendiri yang mengasihi manusia, bukan pada waktu manusia berbuat baik, bukan pada manusia melakukan perintah Tuhan, bukan pada waktu kita duduk di gereja ini menjadi anggota jemaat gereja Baptis Wadon, tapi pada waktu kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Disitulah hati kita dipulihkan.
kasih Kristus yang besar itu jauh lebih besar daripada pelanggaran kita, jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Disitulah apa yang hilang di Taman Eden, ketertolakan, kekecewaan, penolakan yang terjadi di Taman Eden, hati kita dipulihkan melalui Yesus Kristus. Kita diterima, kita dikasihi, kita disayangi oleh Tuhan. Makanya hati kita hanya bisa dipulihkan ketika kita ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab melalui Tuhan Yesus, Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang panah. Ia menebus kita dengan darahnya yang mahal, bukan dengan emas, perak, sehingga kita tidak perlu lagi hidup untuk sesuatu yang panah. Kalau Tuhan menebus kita dengan barang yang panah, wajar kita masih mau kita hidup untuk yang panah. Tapi Tuhan menebus kita bukan dengan barang yang panah. Dia menebus kita dengan darahnya yang mahal, dengan anaknya, dengan yang terbaik dari sorga. Kalau Tuhan menebus kita dengan anaknya, dengan pribadi kekekalan, maka Tuhan mau kita hidup untuk kekekalan. Bukan lagi kita melakukan segala sesuatu supaya kita diterima, supaya kita dikasihi. Kita ini udah dikasihi, kita ini udah diterima oleh Tuhan. Kita melakukan segala sesuatu karena apa? Karena kita sudah dikasihi, karena kita sudah diterima, karena kita sudah disayang oleh Tuhan. Makanya tadi dikatakan di dalam Yeskiel, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ya, kalau Tuhan memberikan kita hati yang baru, nanti Bapak Ibu baca di dalam nas Yeskiel ini, kalau pada zaman perjanjian lama, hukum-hukum itu ditaruh di dalam loh batu, sehingga bunyinya apa? Jangan, warning ya, ancaman, jangan ya, jangan. Itu bunyi hukum Taurat. Tetapi ketika Tuhan menaruh dalam diri kita hati yang baru, maka waktu kita diperhadapkan dengan dosa, tidak perlu lagi dihardik. Pada waktu itu kita berkata, aku gak mau, aku gak mau, aku gak mau. Kenapa? Alat ukur kita tadi sudah diperbaiki, Pak. Kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kita bisa membedakan mana tangan kiri, mana tangan kanan. Maka kita akan bisa membedakan. Ketika kita bisa membedakan, maka waktu itu kita berkata terhadap dosa, aku gak mau. Kita menjadi orang yang tidak lagi bisa dibeli karena dirayu. Karena orang baik sama kita, hati-hati loh. Jemaat yang hatinya belum mengalami pembaharuan hati, belum hatinya dipulihkan, maka dia akan menjadi orang Kristen yang bisa dibeli imannya. Haleluya, saudara. Ini penting sekali. Mengapa ada banyak orang Kristen menjual imannya? Dia gak bisa bedakan mana yang benar, mana yang berasal dari Tuhan, mana kehendak Tuhan dan mana kehendak manusia. Makanya imannya bisa dibeli. Tapi kalau saudara menjadi orang yang imannya kuat, teguh, kokoh, itu bisa terjadi ketika kita menerima hati yang baru di dalam hidup kita. Hati yang baru itu akan membuat kita teguh, kokoh. Karena apa? Kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan tidak kehendaki di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Mari kita bangun kehidupan iman kita dengan hati yang baru. Tanpa ada hati yang baru, tidak akan ada hati yang mengasihi Tuhan. Saya bersyukur ya buat jemaat Pabaton ya. Saya menemukan beberapa jemaat Pabaton tidak gampang terhasut ya. Tidak gampang terhasut terhadap sesuatu ya, selalu konfirmasi, benar enggak pendeta gitu ya. Wah, itu hati yang luar biasa ya. Ya, saya bersyukur buat beberapa jemaat Pabaton kalau enggak hadir ibadah itu, Pak, saya enggak bisa hadir ibadah ya Pak karena ini gitu ya. Itu satu kerendahan hati ya. Satu hati yang dipulihkan, hati yang mau tunduk, menghormati otoritas meskipun otoritasnya itu manusia ya. Beda kalau otoritas di perusahaan begitu dihormati gitu ya. Tapi kalau otoritas di dalam gereja kan enggak dihormati juga, enggak mempengaruhi gaji, enggak mempengaruhi uang masuk, enggak mempengaruhi kehidupan gitu ya.
tapi dia tetap melakukannya. Saudara, mari kita memastikan hati kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, karena di dalam hati yang sudah diperbaharui ada hati yang mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu. Biarlah hati kami hari demi hari mengalami transformasi oleh kuasa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Sebab kami tidak lagi perlu berjuang hidup untuk diterima, dikasihi oleh dunia ini, tetapi kami boleh hidup karena Engkau sudah terima kami, karena Engkau sudah mengasihi kami, karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Sehingga hati kami, iman kami tidak pernah bisa lagi dibeli oleh apapun dari dunia ini, Bapa. Biarlah hidup kami semakin selaras dengan hati-Mu. Engkau semakin menyelaraskan hati kami, Bapa, dengan hati Tuhan, sehingga